Awalnya cuma perjalanan biasa, dua sahabat yang ingin keliling dunia, tapi di tengah perjalanan salah satu dari mereka terinfeksi sesuatu yang aneh. Sejak saat itulah semuanya berubah menjadi mimpi buruk. Alright, I'm Cliff Rose. And I'm Derek Lee, and tomorrow we're going on a year-long trip around the world! Cerita mengikuti dua besti yang mendokumentasikan perjalanan keliling dunia. Mereka adalah Derek Lee dan Cliff Rose. Hal yang mendorong perjalanan ini adalah permintaan yang bisa dibilang permintaan terakhir Derek. Karena ia didiagnosa mengidap penyakit arteriovenous formation. Jadi pembuluh darah di otaknya sewaktu-waktu bisa pecah yang menyebabkan kelumpuhan bahkan kematian. I'm going on this trip because I want to be there for Derek. And I'm documenting it because I want to share his story with everyone back home. I kind of have to go right now. Mereka pun terbang dari Kanada menuju Spanyol. Kenapa Spanyol menjadi negara pertama yang mereka kunjungi? Itu karena ada dua temannya di sini yang sedang tur konser. Tapi kita gak akan ngikutin aktivitas mereka di Barcelona. Ceritanya, tepat di hari ke-7, mereka sampai di negara kedua yaitu Prancis. Di sana mereka juga punya teman yang lagi-lagi seorang musisi. Disinilah semua kengerian berawal tatkala temannya yang bekerja di sebuah klub malam ngajak mereka untuk menikmati suasana ibu kota. Derek yang kepincut dengan seorang wanita bernama Audrey berakhir ngencerit di sebuah hotel. Selang beberapa saat dirasa Derek pasti sudah cerot, mereka bermaksud akan ngeprank dengan mendobrak pintu hotel, tapi nah yang terjadi... Holy shit. Derek tiba-tiba sudah terluka, tapi dianya sendiri tidak tahu apa yang telah terjadi. Anehnya, Audrey pergi telanjang karena semua pakaian dan barang-barangnya ditinggalkan. Derek juga menolak dibawa ke RS dengan dalih baik-baik saja, malah ia pamit pada temannya untuk melanjutkan perjalanan. Italia menjadi negara keempat yang mereka kunjungi. Terpantau kondisi fisik Derek mulai tidak stabil, bahkan badannya tiba-tiba panas tiris. Tapi tepat di hari ke-10 yang artinya dia sudah berhari-hari tertidur, kondisinya mulai baik lagi dan merasa sangat lapar. Lantas mereka pun pergi ke sebuah restoran, tapi entah kenapa, baru juga sesuap makan spaghetti, tiba-tiba saja Derek merasakan mual. Derek, wait! Derek lagi-lagi tidak mau diajak ke RS karena dia berdalih baik-baik saja. Waktu pun memasuki hari ke-11, aktivitas mereka juga lanjut karena Derek tidak mau menyia-nyiakan waktu. Kali ini ada seseorang yang mau ditemui, yaitu pengusaha Amer, memberi edukasi tentang bagaimana cara membuatnya, bahkan dia menunjukkan kebun anggur yang sudah siap panen. Tapi bukan itu fokus kita, melainkan... What do you need? Ya, Derek tiba-tiba kulitnya terbakar. Perlahan tapi pasti perubahan mulai terjadi hingga malam harinya ketika mereka sudah di apartemen. Cliff maksa Derek supaya memeriksakannya ke RS. And I can't in good conscience just let you stay here and hurt yourself. We have to go home, okay? It's the right thing. Jesus. Tapi alih-alih takut merasa ada yang salah atau ini bencana, Cliff justru malah merasa kalau Derek sahabatnya telah dianugerahi kekuatan 9 naga dari dinasti Ming. Malah ia minta Derek untuk mengujinya dengan cara memecahkan batu besar. Bukan hanya itu, Derek juga disuruh mengangkat mobil sampai alarmnya berbunyi. Dan mereka pikir itu semua sangat amazing sekali. Cliff juga penasaran bagaimana dengan lari Derek. Apakah bisa secepat cahaya? Lantas mereka mengujinya menggunakan sepeda motor. Holy shit! Mereka ini malah mengaitkan kekuatan Derek dengan penyakit AVM-nya, gengs. Dipikir penyakit itulah yang telah memicu kekuatan Derek, tapi Dereknya sendiri tiba-tiba merasakan matanya sangat perih. Ia pun mencopot lensa yang dipakai lalu minta Cliff supaya mematikan kameranya. Saat sudah di apartemen, Cliff kembali menyalakan lagi kamera lalu diam-diam menghubungi dokter yang nanganin penyakit Derek.
minta supaya segera membawanya pulang, tapi Dereknya di sini malah ngagetin Cliff, minta Cliff supaya melihat beberapa pengujian kekuatannya lagi, yaitu melompat ke atas bangunan tinggi. Okay, look, I'm fine, all right? You're not fine, okay? Let's just go home. No, we're not going home. We're not going anywhere. We're staying right here. Untuk meyakinkan Cliff kalau dirinya baik-baik saja, Derek mencoba naik lebih tinggi lagi lalu loncat dari sana. Tapi yang terjadi, Derek merasa dirinya sangat lemah. Ia pun minta Cliff supaya membawanya ke RS. Butuh waktu 20 menit untuk sampai ke RS terdekat. Tapi Cliff yang fokus kamera hampir saja tertabrak. Si pengendara pun emosi, tapi nah yang terjadi... Sorry, I'm sorry. Don't touch me! Holy shit! Melihat satu orang sekarat, mereka pun langsung kalah labur. Setelah berada di apartemen, mereka mulai sadar kalau ini bukan tentang penyakit. Derek pun membuka bekas luka yang entah diapakan oleh wanita itu. Audrey. It's gotta be, right? Jadi siapa cenah si Audrey misterius itu, gengs? Karena Cliff tadi juga melihat kenapa Derek menjilat darah si pengemudi yang ada di tanganmu. Mendengar hal itu, Derek pun bertanya di mana kita bisa mendapatkan darah. Cliff hanya bisa mendapatkan darah bagong, itu pun mulung di pasar daging. Setelah diminum, Derek merasakan rasa yang berbeda dengan darah manusia yang pernah ia icip-icip. Derek berasumsi mungkin darahnya kurang seger. Lantas, ia pun pergi ke kandang babi milik si tukang Amer Tea. Ngenyot secara langsung, tapi masih tidak worek karena Derek kembali memuntahkannya. Lalu mereka pun lebih nekat lagi dengan datang ke rumah sakit. Derek has gone inside the blood bank to see if he can bribe an orderly or something. Did you get it? No, just run! Wah, ini mah udah kriminal atuh, gengs. Derek semakin membrutal ketika melihat ambulan melintas. Ia menghentikannya demi mencari darah di sana, sampai melukai petugas dan mengambil alih ambulan. Apesnya di sana tidak ada stok darah. Lantas mereka pun segera pergi. Wajar jika filmnya loncat-loncat karena ini VOP. Ketika kamera mati, kita tidak tahu apa aktivitas mereka. Nah, sedangkan saat ini, ceritanya mereka sudah kembali ke apartemen. Derek? Derek, is that you? Walah iya, tapi Dereknya malah ngabudah, geng. Singkatnya 11 jam telah berlalu. Derek tak kunjung sadarkan diri, malah berangsur-angsur urat di tubuhnya pada keluar. Sepertinya Derek di sini haus darah. Uniknya dia ini tidak agresif, mungkin karena perubahannya yang tidak instan. Dan perubahan itu baru terjadi di hari ke-17, itu pun hanya koak-koek saja. Lantas Cliff pun berinisiatif akan memberikan darahnya dengan harapan Derek bisa kembali normal. Tapi saat akan memberikannya, Derek sudah tidak ada di kamar. Lantas Cliff pun segera mencarinya. Jesus! Take Kan jadi malah Derek yang ngevlog. Dia sadar setelah mendapatkan asupan darahnya Cliff. Fix ya, ketika lapar dia akan agresif tak terkendali. Cuma bagaimana dengan nasib Cliff? Apakah dia modar? Sepertinya iya. Derek di sini juga memutuskan akan mencari Audrey karena semua berawal dari dia. Dan hanya dia yang tahu apa yang sudah terjadi. I'm gonna find you. And you are going to fix this. You're gonna fix this or I'm gonna kill you. Hari ke-22, Derek lupa kalau dirinya tak bisa pergi siang hari. Tidak ada cara selain menunggu, tapi tiba-tiba ada yang gegedor. Mereka adalah Interpol yang memang mencari Derek dan Cliff terkait aksinya di RS dan mencuri ambulan yang membahayakan nyawa orang.
Derek nekat menerjang matahari, untungnya dia bisa lolos dari kejaran Interpol, baru bisa keluar saat malam sudah poek, regenerasinya juga lambat mungkin karena kurang darah. Beruntung posisi Derek ini masih sekitar perbatasan, jadi dia bisa nyelundup nangkel di kereta malam. Bahkan di Paris, ia menemukan sebuah gudang terbengkalai yang bisa dijadikan tempat bersembunyi. Tapi Derek bingung mau mencari kemana Audrey, mana berita tentangnya sudah tersebar. Interpol juga terus dikerahkan untuk memburunya. Tapi Derek, dia tidak putus harapan mencoba melihat rekam jejak digital. Video pada saat klip ngegerebegnya Thea terpantau ada ponsel milik Audrey yang sempat diamankan. Derek sangat berterima kasih karena klip selalu ada bahkan ketika dirinya sudah tiada. Lantas Derek pun segera pergi ke hotel berdalih ada barang yang tertinggal. Untungnya barang-barang itu masih disimpan dan Derek pun akhirnya bisa mendapatkan ponsel Audrey. Tapi dia bertemu dengan temannya yang sudah mendengar kabar tentang Derek. Di luar, Interpol juga berhasil menemukan lokasi Derek, untungnya ini malam hari. Jadi Derek bisa bebas bergerak naik ke atas gedung, tapi rupanya di sana ada petugas yang memantau. Derek pun secara leplek menjatuhkannya, yang mana itu akan semakin memberatkan status Derek sebagai buronan internasional. Berhasil lolos, Derek pun segera nyalain ponsel lalu menghubungi semua kontak yang ada di sana. Tapi semua itu tak kunjung ada respon, barulah di malam ke-27 ada yang membalas SMS-nya. Dia memberitahu lokasi Audrey, lantas Derek pun segera pergi ke sana. Sebuah bangunan yang lagi-lagi sepertinya terbengkalai. Informasi itu akurat karena di sana ada foto Audrey. Ya, seseorang tiba-tiba saja nyerang. Dia bernama Behard. Derek sengaja live di YouTube berharap Audrey melihatnya. Dia pun berkata tidak perlu karena Audrey akan datang. Tapi Derek melihat ada sesuatu yang aneh. Ternyata Behard juga sama seperti Derek. Dia mengungkapkan kalau kamu adalah orang pertama yang dirubah dalam 50 tahun terakhir. Harusnya kau bersyukur karena dia telah memberimu hidup abadi. Malah nge-live, sudah jadinya bisa kelacak kan? Derek yang sekarang sudah berbeda, dia tak segan membunuh, mengenyot karena para Interpol terus melepaskan tembakan, hingga semuanya tewas tak bersisa. Setelah itu, Derek segera kembali ke tempat persembunyiannya. Tiba-tiba saja ponsel Audrey berdering, sepertinya yang SMS si Audrey-nya sendiri. Dia minta ketemuan di suatu tempat. Audrey datang bukan untuk menyembuhkan, melainkan memperingati Derek supaya cukup menerima asupan Sangobion agar tidak kekurangan darah. Karena kalau lapar, selain tubuhmu bermutasi, kebrutalan juga meningkat 370 derajat Celcius. Membunuh adalah satu-satunya cara untuk bertahan. Audrey juga minta jangan lagi mencarinya. Derek di sini minta Audrey supaya membunuhnya saja. Tapi semua itu percuma karena kita tidak bisa mati. Lantas Derek pun bertanya, kenapa kau memilihku? Dan itu bukan pilihan. Faktanya Audrey melihat Derek sedang sekarat. Dia pikir merubahmu adalah suatu kebaikan baginya. Memasuki hari ke-37 dan hari ke-29 Derek berubah. Ia kini tidak lagi mencari obat, bahkan sudah terima nasib sebagai vampir bujang dan memiliki tujuan baru. Hello? Ada intercutscene diperlihatkan 3 sejoli yang akan berenang bareng, tapi satu persatu dari mereka hilang, bahkan orang kedua begitu sangat sadis. Kameramen mencoba mencari kedua temannya, tapi pas ditemukan sudah dalam keadaan mengenaskan dan itu perbuatannya Cliff. Ternyata dia tidak modern, malah berubah menjadi vampir juga.